Anies Giri melawan Yagiskan Erdogmus di babak ke-11 turnamen Tata Steel, turnamen prestisius yang sedang berlangsung di Belanda menyisakan 2 babak. Ini game yang sangat menarik antara pengalaman melawan bakat muda, talenta muda. Buat teman-teman yang belum tahu, Anies Giri adalah Grandmaster berpengalaman dari Belanda, sementara Yagiskan adalah pecatur berusia 14 tahun bergelar Grandmaster yang sedang mengincar elo rating 2700. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chats untuk dapetin konten eksklusif. Formatnya catur klasik 2 jam untuk 40 langkah pertama. Anies Giri mulai dengan langkah D4, hitam menjawab dengan langkah D5, putih C4, Queen Gambit atau Gambit Menteri. Ditolak oleh Yagiskan dengan E6, kemudian putih kuda F3, hitam kuda F6, kemudian putih kuda C3, hitam Bishop E7, dan putih Bishop F4. Variasi klasik dari Queen Gambit ditolak atau Queen Gambit decline. Kemudian hitam mainkan langkah mengamankan raja, putih E3 dan hitam C5. Yes, pertarungan pada petak center di petak D4 sangat kuat nih teman-teman. Kemudian putih makan pion di petak C5, kemudian dimakan lagi dengan bishop dan putih queen C2. Ya, biasanya skema dari putih bermain Queen Gambit memang menempatkan Queen di petak C2 untuk apa? Menekan pada petak diagonal H7 dan untuk menghidupkan benteng di petak A1. Nanti biasanya gajah terang putih akan ke petak D3 untuk memberikan ancaman diagonal lanjutan kepada petak H7. Bagaimana respon hitam? Hitam mainkan langkah kuda C6. Dengan tujuan ganggu petak B4 atau D4 langsung dicegah oleh putih A3. Yagiskan yang terkenal memang gaya bermainnya agresif langsung mainkan queen ke petak A5, memberikan ikatan pada raja di petak E1. Kemudian putih benteng D1, ya mencegah langkah D4 dimainkan dan dengan tujuan B4. Hitam langsung merespon taktis, gajah dimundurkan ke petak E7 terlebih dahulu, putih bishop ke petak E2, dan Yagiskan memberikan ancaman lanjutan dari menteri petak A5 dengan kuda ke petak E4. Apa yang dilakukan putih? Makan pion di petak D5. Kemudian hitam makan kuda di petak C3. Putih makan balik dengan pion. Dan kemudian hitam makan pion di petak D5. Ya, kalian bisa lihat ya bahwa putih memiliki kelemahan pada struktur pion ini. Bagaimana putih merespon itu? Putih mengamankan raja terlebih dahulu, membiarkan hitam dapatkan pion di petak A3. Tapi Yagiskan nggak mau ambil. Kenapa? Karena kalau misalkan dimakan pakai bishop, maka akan terjadi ikatan benteng A1, rugi. Kalau level bukan Grandmaster pasti terpancing untuk makan pion itu. Tapi ingat ya, ini Super Grandmaster. Jadi kalau kalian pengen lebih cepat maju bermain catur, jangan hanya pikir satu langkah aja, pikirin respon lawannya juga. Kalau Queen yang makan petak A3, pion D5 juga jatuh, jadi nggak ada untungnya. Maka hitam mainkan langkah Bishop F6, ancam pion C3. Putih C4. Lagi-lagi, pion A3 tetap dikasih. Hitam makan, dimakan balik oleh bishop. Ya, kalau dimakan tetap tidak bisa ya. Kenapa? Bukannya tidak bisa ya, tapi merugikan untuk hitam. Kenapa? Karena ada ancaman bishop D6. Maka hitam mainkan langkah bishop F5, membantu putih untuk pindah ke petak A2, melakukan serangan lagi dengan menekan lebih lanjut petak F7. Hitam gajah ke petak E4, putih kuda D2. Hitam mundur, gajah ke petak G6, putih bishop B3. Mundurkan bishopnya dengan tujuan apa? Hitam mainkan langkah kuda E5, kemudian putih bishop D5, dan kemudian hitam bishop ke petak D3. Putih mainkan gajah pukul kuda, gajah makan kuda yang sebenarnya salah ya. Nah, kemudian hitam makan balik. Ya. Kenapa nggak makan benteng? Secara hitungan akan merugikan ya, karena putih bisa makan sini. Lebih banyak yang dia makan. Dan lebih bagus untuk posisi putih ya. Nah, artinya bukan lebih banyak, tapi secara posisi keamanan buat rajanya hitam akan berbahaya kalau seperti ini. Kalau dimakan, kemudian dimakan balik oleh kuda. Kayak gini ya. Ini yang lebih bahayanya adalah posisi raja terbuka. Hitam makan balik dengan bishop, kemudian putih kuda F3. Ini langkah yang menarik di game ini. Ya. Sebenarnya langkah kuda F3 ini memberikan keunggulan buat Yagiskan ya. Yagiskan bisa makan benteng di sini. Kemudian putih mengambil bishop di petak E5. Tapi ini seperti
tricky untuk hitam. Kenapa saya bilang tricky? Jadi hitam kalau nggak tepat respon langkahnya akan berbahaya. Ya, hitam di sini sedang memiliki dua ancaman pada petak F7, pada petak F1. Apa respon yang tepat untuk hitam? Sayang sekali, Yagiskan tidak menemukan langkah yang tepat. Gajahnya harus bisa mundur ke sini harusnya. Tapi Yagiskan terlalu jauh satu langkah. Saya akan kasih tahu bedanya ya setelah langkah berikutnya. Gajah A6 putih dapatkan pion di petak F7 membuat raja tidak bisa bergerak dan dalam ancaman discover check. Ya, kemudian hitam queen C3. Jadi, bedanya kalau misalkan hitam di sini menarik gajah di petak B5, ketika putih makan F7, ada gajah E8, langsung bikin kuda nggak lama-lama di sini. Dan ancaman discover check-nya tidak memberikan keuntungan. Kemana kudanya? Mungkin kuda ke petak D6, tinggal geser. Nah, ini hitam akan tetap unggul. Tapi inilah uniknya main catur ya. Ternyata satu petak bisa berbeda hasil. Makanya, lebih hati-hati guys. Gajah ke petak A6 dilanjutkan dengan kuda makan F7, kemudian hitam queen C3, putih H4. Karena kudanya masih aman. Kemudian hitam G6. Kenapa ya nggak queen F6 untuk ancam ini? Karena ada jawaban benteng D4. Jadi dengan tujuan benteng F4. Jadi sakti sekali nih kudanya nih. Gemes sekali ya. Kemudian G6 dimainkan, putih bishop E6. Kemudian hitam akhirnya panik juga ya. Tinggal waktu 11 menit. Kalau misalkan raja G7 ada benteng masuk, dia sikat aja tuh kuda. Kemudian dimakan balik, raja ke petak H8. Dan kemudian dilanjutkan dengan queen ke petak E6. Hitam bishop ke petak B5. Putih benteng D4. Ancaman checkmate F6. Hitam lakukan skak. Putih raja H2, queen ke petak C7 skak, benteng F4, queen ke petak C3, jaga petak F6. Kemudian putih menutup game ini dengan langkah silent move but killer move, queen ke petak E7. Boom. So, hanya 32 langkah aja, Yagiskan menyerah. Langkah queen E7 tujuannya ancam pion di petak B7. Tapi nggak cuma itu aja sebenarnya. Kalau misalkan hitam di sini benteng B8, apa tujuannya? Ada langkah gajah E8, brilliant. Dimakan pakai benteng F8. Terus gimana cara jaga ancaman 2 ini? Inilah yang membuat Yagiskan mengulurkan tangannya dan resign. Akurasi dari Mas Anies 96,9%, hitam 87,2%. Jadi kesalahannya pada penempatan gajah di petak B5 ya teman-teman. Jadi kalau kita main catur seperti itulah ya. Kita berani untuk mengambil resiko. Kalau lawan nggak tahu, ya ujungnya kita bisa mendapatkan kemenangan. Ya, Yagiskan belajar dari sini pastinya. Dia masih memiliki waktu yang panjang, masih berusia 14 tahun. Yang pasti targetnya dia untuk mencapai 2700. Apa komentar kalian guys? Coba komen. Dan berkat kemenangan ini, Anies Giri memperbaiki peringkatnya. Dan sekarang setelah selesai 11 babak, duo Uzbekistan Sindarov dan Abdusattorov memiliki poin yang sama, 7 poin, diikuti oleh Van Foreest, Matthias Blubam, dan Hans Diemen dengan 6,5 poin. Sementara Gukes berada di peringkat 8 dengan 5,5 poin. Semoga Grandmaster Indonesia bisa mengikuti turnamen-turnamen seperti ini ya teman-teman. Jadi ngiri banget nih kalau lihat Uzbekistan ada 2 pecaturnya berada di papan atas. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus RL Chess untuk bisa kasih impact lebih besar untuk catur Indonesia guys.